Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, PB 4, 5 dan 6. PB 4 muatan bahasa Indonesia. Simpulan teks laporan. Selain ide pokok, dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks atau ringkasan. Langkah-langkah dalam membuat simpulan: yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Kemudian, tentukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian yang terakhir, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Itu nanti akan menjadi simpulan dari teks yang kalian baca. Perhatikan contoh berikut ini untuk menentukan kesimpulan. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari teks tersebut, kita terlebih dahulu tentukan ide pokoknya. Ide pokok pada paragraf tersebut terdapat di awal paragraf, yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Setelah kalian menentukan ide pokok, baru kalian mengambil kesimpulan. Kesimpulannya yaitu jagung sangat penting di Indonesia, bukan lagi makanan pokok di berbagai daerah, tetapi makanan di Indonesia. PB 4 muatan PKN, yaitu penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam NKRI. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. 1. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang C. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, pembelajaran 5. PB 5 muatan IPS. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya seperti karang, rumput laut. Sebagai jalur transportasi air,
objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas. Negara ASEAN. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Contohnya, 1. Indonesia. Daratan rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, seperti padi, sayuran, karet. Sedangkan hutan di Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati. Ada pula getah yang dihasilkan dari pohon karet. Kemudian perairan dimanfaatkan sebagai tempat membudidayakan ikan, rumput laut, dan di pantai itu untuk dijadikan tempat pariwisata. Kemudian Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam, misalkan hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, gas alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. 2. Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor di Malaysia. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. 3. Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik atau media air. Akan tetapi, beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. 4. Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar di Thailand adalah padi. Bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, Thailand juga menghasilkan di bidang pertambangan seperti timah, mangan. Kemudian di Sungai Mekong dan Chao Phraya juga terdapat kegiatan penduduk yang memanfaatkan sungai tersebut untuk penangkapan ikan. 5. Filipina. Di Filipina, dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, tebu, tembakau. Kemudian kondisi geografis di wilayah Luzon di Filipina dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. 6. Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. 7. Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam, sehingga 40% pendapatan negara dihasilkan dari menjual minyak bumi dan gas alamnya. Oleh karena itu, Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang sumber tambangnya terbesar di Asia Tenggara. 8. Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti di lembah Sungai Sintang menghasilkan tembakau. Kemudian di wilayah Taniserim dimanfaatkan sebagai wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. 9. Vietnam.
Vietnam berkembang di bidang industri, antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Kemudian di bidang pertanian juga menghasilkan buah-buahan, sayuran, jagung, dan kopi. 10. Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi. Pembelajaran 6. PB 6 Muatan PKN. Penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kalian telah mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu pengamalan sila ketiga adalah kerjasama. Manfaat melakukan kerjasama: yang pertama, pekerjaan berat terasa ringan. Pekerjaan lebih cepat selesai. Ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Keempat, memperkuat semangat kebersamaan. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Demikianlah video pembelajaran untuk tema 1, PB 4, 5, dan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.